Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena hari ini kita masih boleh diperkenankan untuk melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing. Salam berjumpa kembali di dalam ibadah Minggu tanggal 7 Juni 2020. Biarlah kita tetap senantiasa bersukacita walaupun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Kita bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita persiapkan hati kita untuk diam dan tenang, untuk kita boleh masuk di dalam hadirat-Nya. Kita bersaat teduh, saat teduh kita mulai. Segala puji syukur kami persembahkan ke hadirat-Mu, Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Sungguh Tuhan, kami boleh merasakan bagaimana kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang hari ini ada di rumah kami masing-masing. Kami mau menyembah Engkau, kami mau meninggikan nama-Mu yang Maha Kudus. Sungguh Tuhan, Engkau begitu baik dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih pemeliharaan-Mu. Engkau adalah Allah kami yang Maha Kudus, Allah yang terus memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Terpuji Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Kita kembali akan bernyanyi memuji Tuhan dari nyanyian Metodis nomor 7 ayat 1 sampai 3. Bimbing kami Yesus. Bimbing kami Yesus dalam kuasa-Mu, kebaktian ini Kau kuduskanlah pada tiap orang. Roh-Mu berikanlah segala kesusahan, Tuhan jauhkanlah. Sabar serta taat kami bekerja sambil menantikan kedatangan-Mu. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah, Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa,
Pencipta langit dan bumi, turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari anaknya Yesus Kristus dan pertolongan Roh-Nya yang kudus. Amin. Kita kembali memuji Tuhan dari nyanyian rohani metodis nomor 158 ayat 1-2. Apapun juga menimpamu. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Dengan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu gelap pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Dia menjagamu, Tuhan menjagamu. Kita akan masuk di dalam doa pengampunan dosa. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa keampunan dosa kita. Kita mulai. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, yang menjadikan semesta alam, Hakim segala manusia, dengan sedih hati, kami mengaku dosa-dosa dan kejahatan yang selalu kami perbuat melawan Tuhan dan Raja kami. Hati kami sangat sedih dan menyesal mengingat akan segala kesalahan itu, dan dengan sungguh-sungguh kami bertobat. Kasihanilah kami ya Bapa yang berkasihan, ampunkanlah kami, tolonglah kami dari saat ini, agar kami dapat melayani-Mu dan berkenan kepadamu dalam pembaharuan hidup, menghormati dan memuliakan nama-Mu, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh. Marilah kita sama-sama mengaku dosa kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan rindu setiap kita anak-anaknya untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Hari ini Tuhan mau kita dengan jujur mengaku dosa kita di hadapannya. Dia mau kita anak-anak tebusannya mengaku dosa kita di hadapannya. Dia rindu setiap kita untuk mendapatkan keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Janji pengampunan dosa dalam firman Tuhan mengatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan,
Tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Kita mulai. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian metodis nomor 189 ayat 1-2. Bila topan terus melanda hidupmu. Topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita akan masuk di dalam responsoria kita. Kita buka Alkitab kita. Kita baca dari Mazmur 112 ayat 1-10. Mazmur 112 ayat 1-10. Kita akan membaca secara bergantian. Pada ayat pertama saya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, dan pada ayat yang terakhir, ayat ke-10, kita bersama-sama mengucapkannya. Kita mulai. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya, orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka, hatinya tetap
penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut, sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Kita bersama-sama. Orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia meretakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Amin. Kita lanjutkan dengan Gloria Patri, mulia bagi Bapa. Marilah kita sama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pembacaan epistel kita pada hari Minggu ini sebagai pendahulu khotbah. Kita buka Alkitab kita dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 15. Saya akan bacakan di dalam nama Yesus Kristus. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisikan pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Dan oleh sebab kamu telah tahan uji,
dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu oleh karena kasih karunia Allah yang melimpah atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. Kita berdoa. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Selanjutnya kita akan melihat slide warta jemaat kita dan kegiatan ibadah 1 minggu ini. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan doa syafaat. Mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami ada pada hari ini Tuhan, itu semuanya karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami melakukan segala aktivitas kami, pekerjaan kami sehari-hari, kami lalui dengan sukacita Tuhan, itu semuanya karena Engkau Bapa. Bapa yang baik, sebelum kami menyampaikan doa kami pada hari ini, sebelumnya Bapa, ampuni kami, sucikan kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, mulai dari bisop, DS, para pendeta, dan para guru Injil yang melayani di wilayah 1 dan di wilayah 2. Bapa yang baik, jadikan mereka Bapa menjadi pelayan-pelayan Tuhan, agar mereka dapat melayani di tempat mereka masing-masing, melayani dengan sukacita, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan buat pimpinan jemaat kami di tempat ini. Kami berdoa buat Ibu Pendeta BL Sipayung. Kami serahkan Bapa pendeta kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Bapa pendeta kami di tempat ini. Engkau berkati Bapa keluarganya, berkati juga anaknya, dan begitu juga keluarganya dimanapun mereka berada, Tuhan tetap menyertainya. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat Ibu pendeta kami di tempat ini Bapa. Tuhan tetap memberikan yang terbaik Bapa buat Ibu pendeta kami di tempat ini, agar dia senantiasa dapat melayani dengan sukacita, mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat pimpinan kami tertinggi, yaitu mulai dari presiden sampai dengan pimpinan terendah. Kami serahkan Bapa seluruh kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Bapa khususnya presiden kami Bapa,
agar dia senantiasa dapat melayani, dapat memimpin negara kami ini Bapa, dengan takut akan Tuhan. Engkau berkati Bapa Presiden kami Jokowi di dalam pemimpinannya di Indonesia ini Bapa. Begitu banyak Tuhan tantangan, cobaan, bahkan banyak orang-orang Bapa yang tidak suka dengan kepemimpinan Presiden kami ini Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan tetap menyertainya, membentengi dia Bapa, agar dia tetap dapat melayani seluruh warga negara Indonesia ini Bapa. Bapa kami juga berdoa Bapa buat para menteri, para Polri, TNI, dan begitu juga para medis yang sedang melayani di Indonesia ini Bapa. Khususnya Bapa, di saat virus corona datang melanda Indonesia ini Tuhan, kami serahkan Bapa negara kami ini ke dalam tangan-Mu. Begitu juga Bapa, kota kami Sumatera Utara, khususnya Medan, Tuhan kami serahkan Bapa kota kami ini ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati Bapa gubernur kami, begitu juga masyarakat Sumatera Utara, agar senantiasa Bapa patuh dan taat terhadap tata tertib yang dikeluarkan oleh pemerintah semasa virus corona yang sedang melanda kota kami ini. Bapa yang baik, kami serahkan Bapa seluruh masyarakat Sumatera Utara ini hanya ke dalam tangan-Mu. Khususnya jemaat kami Bapa GMI Medan Permai. Kiranya kami seluruhnya jemaat-jemaat Tuhan agar patuh dan taat terhadap tata tertib yang dikeluarkan oleh pemerintah Sumatera Utara. Terima kasih Bapa. Itu semuanya dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara untuk memutuskan hubungan dengan virus corona yang sedang melanda kota kami ini. Bapa, kami juga berdoa buat para majelis di tempat ini, seksi P2MI, PWMI, P3MI, sekolah minggu. Tuhan kami serahkan Bapa seluruh seksi-seksi yang ada di gerejamu ini Bapa, agar kami senantiasa mengambil tugas dan tanggung jawab kami di gereja ini Bapa, agar kami dapat melayani sesuai dengan tupoksi kami masing-masing. Bapa, kami juga berdoa buat para anak-anak kami yang Tuhan titipkan buat kami. Kami serahkan Bapa seluruh anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati anak-anak kami Bapa. Berkati di dalam kegiatan mereka sehari-hari yang selama ini Bapa belajar online di rumah. Kami serahkan Bapa kehidupan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu. Kiranya selama di rumah, kiranya Tuhan memberikan hati, memberikan kemauan kepada mereka, bagi anak-anak kami, agar senantiasa Bapa belajar dengan sungguh-sungguh, belajar dengan senang hati Bapa, agar apapun yang mereka dapatkan Bapa di rumah, kiranya dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan selama di rumah. Bapa yang baik, kami juga berdoa buat jemaat-jemaat Tuhan yang berulang tahun 1 minggu ini Bapa. Kami serahkan Bapa seluruh jemaat Tuhan yang ulang tahun. Tuhan telah menambahkan usia bagi mereka. Bapa, kami tetap menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai mereka dan membimbing mereka dimanapun mereka berada. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat Tuhan yang lansia. Kami serahkan Bapa kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang sudah lansia. Kau semakin memberkati mereka Bapa. Berikan kesehatan agar di akhir-akhir hidup mereka dapat menikmati hidup ini Bapa dengan sukacita,
mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat perekonomian jemaat Tuhan di saat virus corona yang sedang melanda kota ini Bapa. Begitu banyak Bapa tantangan di dalam kehidupan kami, khususnya pekerjaan kami Bapa, perekonomian kami, hingga gangguan terhadap keuangan kami Bapa. Kami serahkan Bapa seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati kami Bapa, kuatkan kami Tuhan Yesus, agar COVID-19 dapat jauh dari kami, jauh dari kota kami, jauh dari negara kami. Terima kasih Bapa. Semuanya Bapa, kami serahkan seluruh kehidupan kami. Engkau berkati pekerjaan kami Bapa, berkati usaha kami, bisnis kami, apapun yang kami lakukan Tuhan untuk melangsungkan kehidupan kami Bapa. Kiranya apapun yang kami lakukan dapat membuahkan hasil yang baik buat kami, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Kami juga berdoa Bapa buat jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, yang kurang sehat, yang sedang terbaring di rumah, walaupun terbaring di rumah sakit. Kami serahkan Bapa seluruhnya hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati mereka Bapa, berkati makanan, berkati minuman, obat, agar itu menjadi penyembuh buat penyakit mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Inilah kami Bapa, jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, khususnya yang berada di rumah. Tuhan tetap memberi kami yang terbaik Bapa. Engkau berkati hati pikiran kami Bapa, agar kami tetap kuat Bapa menjalani kehidupan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Inilah ibadah kami Bapa, walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, tapi kami tidak mengurangi hubungan kami dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa Bapa buat ibadah kami pada hari ini Bapa. Berkati kami Bapa yang melayani hari ini. Tuhan, kiranya pelayanan kami pada hari ini Bapa dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi juga Bapa kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Berkati Bapa hamba-Mu di mana dengan segala persiapannya. Kiranya Bapa hamba-Mu ini Bapa dapat menyampaikan dengan sukacita, agar kami yang mendengarkan dapat menjadi bukan hanya sebagai pendengar Tuhan, kami juga sebagai pelaku-pelaku firman Tuhan. Ya Bapa, kiranya firman-Mu pada hari ini Bapa dapat menerangi hati dan pikiran kami Bapa, agar kami senantiasa bersukacita walaupun kota kami, negara kami sedang dilanda oleh virus corona. Bapa yang baik, persembahan yang sudah kami berikan pada hari ini Bapa, kiranya dapat memuji dan memuliakan nama-Mu melalui wadah kami di gereja kami ini. Berkati juga kami Bapa buat Bapak Ibu yang sudah memberikan persepuluhannya. Berkati mereka Bapa, agar mereka juga senantiasa tetap bersukacita Bapa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Begitu juga Bapa yang belum memberikan persepuluhannya, Tuhan berkati juga mereka Bapa, agar mereka juga Bapa bergerak hatinya Bapa untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan melalui gereja-Mu. Terima kasih Bapa. Ampuni Bapa buat segala dosa, pelanggaran yang kami lakukan, pelanggaran terhadap pekerjaan kami, terhadap suami, terhadap istri, terhadap anak-anak kami, terhadap siapapun Tuhan. Kami lakukan kesalahan ataupun kekurangan. Ampuni kami Bapa, agar kami layak di hadapan-Mu, layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi dengan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku. Saudara-saudari, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Bapa kami dalam Tuhan Yesus Kristus, tibalah saatnya bagi kami untuk dengar-dengaran akan kebenaran firman-Mu. Kami yakin dan percaya Roh Tuhanlah yang bersama-sama dengan kami, sehingga firman ini menjadi firman yang menguatkan dan meneguhkan kami, terlebih ketika kami diperhadapkan dalam wabah virus Corona 19 pada masa sekarang ini. Berkati seluruh umat-Mu yang berada di mana-mana, dan biarlah melalui dengar-dengaran akan firman ini, iman kami semakin bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Kami serahkan ya Bapa pemberitaan firman ini hanya ke dalam kuat kuasa dan pertolongan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab 2 Tawarik 31 ayat 2 sampai ayat yang ke-21. Mari kita dengarkan. Hizkia mengatur sumbangan untuk para imam dan orang Lewi. Hizkia menetapkan rombongan para imam dan orang-orang Lewi, rombongan demi rombongan, masing-masing menurut tugas jabatannya sebagai imam atau sebagai orang Lewi, untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, untuk mengucap syukur dan menyanyikan puji-pujian, dan untuk melayani di pintu-pintu gerbang di tempat perkemahan Tuhan. Raja memberi sumbangan dari harta miliknya
untuk korban bakaran, yakni korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, korban bakaran pada hari-hari Sabat dan pada bulan baru dan pada hari-hari raya, yang semuanya tertulis di dalam Taurat Tuhan. Ia memerintahkan rakyat, yakni penduduk Yerusalem, untuk memberikan sumbangan yang menjadi bagian para imam dan orang-orang Lewi, supaya mereka dapat mencurahkan tenaganya untuk melaksanakan Taurat Tuhan. Segera setelah perintah ini tersiar, orang-orang Israel membawa dalam jumlah yang besar hasil pertama daripada gandum, anggur, minyak, madu, dan segala macam hasil bumi. Mereka membawa juga persembahan persepuluhan dari segala sesuatu dalam jumlah yang besar. Orang Israel dan orang Yehuda yang tinggal di kota-kota Yehuda juga membawa persembahan persepuluhan yang terdiri dari lembu sapi dan kambing domba, dan persembahan persepuluhan yang terdiri dari persembahan kudus yang telah dikuduskan bagi Tuhan Allah mereka. Semuanya itu diletakkan mereka bertimbun-timbun. Mereka mulai membuat timbunan itu pada bulan yang ketiga, dan mereka selesai pada bulan yang ketujuh. Hizkia dan para pemimpin datang melihat timbunan itu, dan mereka memuji Tuhan dan umatnya orang Israel. Hizkia menyanyikan para imam dan orang-orang Lewi tentang timbunan itu, dan dijawab oleh Asaria, imam kepala keturunan Jabok, demikian: sejak persembahan khusus mulai dibawa ke rumah Tuhan, kami telah makan sekenyang-kenyangnya, namun sisanya masih banyak, sebab Tuhan telah memberkati umatnya sehingga tinggal sisa yang banyak ini. Kemudian Hizkia menyuruh menyediakan bilik-bilik di rumah Tuhan, dan mereka menyediakannya. Dan dengan setia mereka membawa segala persembahan khusus, persembahan persepuluhan, dan persembahan-persembahan kudus. Dan persembahan-persembahan kudus itu ke sana. Konanya seorang Lewi mengawasi semuanya, dan Simei saudaranya adalah orang kedua. Sedang Yehiel, Azaria, Nahat, Asael, Yerimot, Yozadat, Eliel, Ismakia, Mahat, dan Betania adalah penilik di bawah Konania dan Simei saudaranya itu, sesuai dengan petunjuk Hizkia dan Azaria, kepala rumah Allah. Dan Kore bin Yimna, seorang Lewi, penunggu pintu gerbang itu di sebelah timur, mengawasi pemberian-pemberian sukarela untuk Allah, serta membagi-bagikan persembahan khusus yang untuk Tuhan dan persembahan-persembahan maha kudus. Di kota-kota imam dibantu dengan setia oleh Eden, Menyamin, Yesua, Semaya, Amaria, dan Sekaya dalam pembagian itu kepada saudara-saudara mereka menurut rombongan, kepada orang dewasa dan anak-anak, kecuali kepada setiap orang yang masuk ke rumah Tuhan menurut hari-hari yang ditetapkan, menurut tugas jabatan yang ditugaskan kepadanya, dan menurut rombongannya, yakni mereka yang mencatat dalam daftar sebagai laki-laki yang berumur 3 tahun ke atas. Para imam dicatat dalam daftar menurut puak-puak mereka, sedang orang-orang Lewi yang berumur 20 tahun ke atas dicatat menurut tugas dan rombongan mereka. Para imam terdaftar dengan seluruh keluarga mereka, yakni istri, anak laki-laki, dan perempuan, seluruh kaum itu, karena dengan setia mereka menguduskan diri untuk persembahan kudus. Bagi keturunan Harun, yakni imam-imam yang tinggal di
padang, menggembalakan sekitar kota-kota, mereka. Di setiap kota ada orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya untuk mengadakan pembagian kepada setiap orang laki-laki dari keluarga imam dan kepada orang Lewi yang terdaftar. Demikianlah perbuatan Hizkia di seluruh Yehuda, yang melakukan apa yang baik, apa yang jujur, dan apa yang benar di hadapan Tuhan Allahnya. Dalam setiap usaha yang dimulainya untuk pelayanannya terhadap rumah Allah dan untuk pelaksanaan Taurat dan perintah Allah, yang mencari Allahnya, semuanya dilakukannya dengan segenap hati, sehingga segala usahanya berhasil. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan lebih dalam. Saudara-saudara kekasih, tema firman Tuhan untuk kita pada saat ini mencari kehendak Tuhan dalam badai virus corona 19 yang kita hadapi sekarang ini. Wabah virus corona yang terjadi saat ini bukan hanya melanda Indonesia tetapi seluruh dunia, maka dikatakan pandemi. Dan kita bisa melihat bahwasannya setiap hari kasus yang positif, kasus yang sembuh, dan yang meninggal terus meningkat. Dan juga bisa kita dengarkan bahwasannya dari berbagai percobaan ilmu pengetahuan belum berhasil menemukan vaksin. Itu menunjukkan bahwasannya virus corona ini masih merajalela sampai sekarang ini. Bagi kita umat Tuhan, kita harus kuat. Kita harus menemukan iman kita. Jangan khawatir, takut, ataupun bimbang dan ragu. Dari kebenaran firman Tuhan ini, kita mau menemukan kehendak Tuhan itu dalam 3 hal. Bagaimana kita mau menemukan 3 hal itu untuk kita jalani secara balance dalam kehidupan kita, secara bertanggung jawab untuk menjalaninya. Yang pertama, melakukan apa yang baik. Dan yang kedua, berani hidup dengan jujur. Dan yang ketiga, berjalan dalam kebenaran. Ketiga hal itu bisa disingkat dengan K3. K3 itu bisa dipanjangkan dengan kebaikan, kejujuran, dan kebenaran. Ketiga hal itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan ketika kita mau menemukan kehendak Tuhan di tengah-tengah badai virus corona 19 yang terjadi sekarang ini. Bagaimana kita mau melakukan apa yang baik ataupun kebaikan itu? Hizkia telah menunjukkan dalam firman Tuhan ini bahwasanya kebaikan itu dapat ditunjukkan kepada orang Israel, membawa kembali bangsa itu untuk menyembah Tuhan yang benar. Karena sebelumnya mereka telah menyembah berhala, jatuh kepada penyembahan dewi-dewi. Semuanya itu diarahkan oleh raja yang sebelumnya, Raja Ahab. Hizkia berusaha melakukan reformasi keagamaan, pembaharuan, supaya umat itu betul-betul percaya hanya kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain-lain. Reformasi yang dilakukan Hizkia tidak hanya sekedar kata-kata, tapi dia menghancurkan bukit-bukit pengorbanan dan juga menghancurkan Nehustan. Nehustan itu sesuatu benda yang dibuat oleh Musa dulu, ular tembaga di padang gurun. Ketika mereka melihat ular itu, mereka menjadi selamat. Tapi itu telah dijadikan orang Israel menjadi mistis, menjadi semacam pengagungan kepada benda itu. Hizkia berani membumi hanguskan itu demi pembaharuan agama mereka supaya betul-betul tunduk kepada Tuhan saja. Hizkia mengarahkan bangsa itu, mari kita hanya percaya kepada Tuhan saja, jangan kepada Allah-Allah yang lain lagi.
Betul-betul kita menaruh harapan kita, seluruh kehidupan kita pertaruhkan di dalam Tuhan. Pembaharuan ataupun reformasi yang dibawa Josia, Hizkia disambut dengan baik oleh orang Israel. Mereka mau menerima pembaharuan itu dengan betul-betul taat hanya kepada Tuhan saja, tidak ada yang lain. Mereka mau beriman hanya kepada Tuhan, kembali mereka kepada jalan kebaikan yang diberikan Tuhan itu. Saudara-saudara yang kekasih, demikian juga ketika kita menghadapi wabah virus corona yang terjadi sekarang ini. Mari kita kembali kepada jalan kebaikan itu. Jalan kebaikan itu kita betul-betul beriman kepada Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jikalau Tuhan di pihakmu, siapakah yang menjadi lawanmu? Dibutuhkan di situ iman yang kuat, iman yang kokoh. Bukan bersandar kepada yang lain-lain. Kita betul-betul bersandar kepada Tuhan dalam menghadapi wabah yang terjadi sekarang ini. Apa yang dilakukan Hizkia itu menjadi sesuatu teladan bagi kita untuk betul-betul kita kembali kepada Tuhan dan mengandalkan iman kita di tengah-tengah wabah yang terjadi saat ini. Yang kedua, berani hidup jujur ataupun kejujuran. Kejujuran merupakan perilaku tulus dalam melakukan suatu yang dia amanatkan. Dia betul-betul siap jujur menjalani hari-hari kehidupannya. Dia betul-betul mau bertanggung jawab. Hizkia begitu jujur di dalam pemerintahannya. Dia mengarahkan bangsa itu, kalau kita lihat dalam pembacaan tadi, untuk memberikan persepuluhan dengan benar. Memberikan persembahan dari persembahan-persembahan lainnya. Dia tidak hanya sekedar berteori ataupun berkata-kata, tapi kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan ini dalam ayat yang ketiga, dia langsung juga memberikan persembahannya menjadi teladan bagi bangsa itu. Dampak keteladanan itu mereka menyambutnya. Bangsa itu menyambut arahan Hizkia dengan sukacita. Sukacita mereka mempersembahkan persembahan persepuluhan dan persembahan-persembahan lainnya. Mereka bawa itu kepada imam dan kepada Lewi. Kita bisa lihat di dalam pembacaan firman Tuhan ini, ketika orang Israel sadar akan persembahan-persembahan persepuluhan itu, betapa banyaknya timbunan-timbunan makanan, timbunan-timbunan persembahan bagi imam dan Lewi. Dan dalam pembacaan firman Tuhan ini dikatakan mereka menimbun sampai 4 bulan. Dan Hizkia memperhatikan timbunan-timbunan itu. Dia ikut juga mendirikan bilik-bilik menjadi tempat persembahan itu. Begitu besar perhatian Hizkia bahwasanya harus betul-betul untuk hidup jujur dan baik dan betul-betul bertanggung jawab kepada Tuhan. Saudara-saudara, persembahan bangsa Israel itu sangat banyak kalau kita lihat di dalam pembacaan firman Tuhan tadi. Dan mereka juga menatanya dan mengaturnya dengan baik menurut rombongan imam dan juga dengan rombongan Lewi. Raja Hizkia betul-betul memperhatikan imam dan Lewi supaya mereka betul-betul mau melakukan Taurat itu dengan sepenuh hati. Kejujuran itu mereka pelihara dan saling mempercayai satu sama lain antara Raja Hizkia dan juga dengan rakyatnya. Mari saudara-saudara yang kekasih, bahwasannya dalam hidup ini juga kita berani jujur apa adanya di dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketika kita mampu memberikan persembahan kita, mari kita pedomani satu kata hikmat bahwasannya bukan dengan seberapa kita mau sebetulnya, tapi dengan seberapa kita sebetulnya mampu memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Semuanya itu oleh karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Bukan dengan seberapa kita suka,
tetapi dengan seberapa kita sebetulnya sudah merasakan berkat-berkat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga persembahan itu adalah buah daripada iman kita, buah daripada hubungan kita yang amat dalam kepada Tuhan gitu. Saudara-saudara, mari kita belajar hidup untuk jujur apa adanya dalam kehidupan ini. Kejujuran untuk memberi persembahan, dan juga di tengah-tengah COVID-19 ini, ya barangkali kita tidak bisa memberi persembahan, menerima, ya kita terima persembahan itu dengan ucapan syukur dan tanpa bersungut-sungut. Dan yang ketiga dari kebenaran firman Tuhan ini yang mau kita renungkan, mari kita berjalan dalam kebenaran. Jalan kebenaran berarti adanya sesuatu keteguhan, adanya sesuatu yang bisa diandalkan, adanya yang bisa betul-betul dipercayai dari jalan kehidupan kita. Hizkia melakukan kebaikan, melakukan kejujuran, dan juga kebenaran itu dia buktikan dalam jalan kehidupannya. Dan bisa kita lihat contohnya di dalam perikop selanjutnya. Ketika dia berhadapan dengan Sanhedrin, raja yang sungguh luar biasa pada saat itu. Dia punya pasukan yang sangat luar biasa, punya peralatan tentara yang sudah lengkap. Sementara Raja Hizkia masih jauh di bawahnya. Ketika diperhadapkan dengan kesulitan itu, Hizkia harus memilih kebenaran ataukah dengan lobi-lobi. Tetapi Hizkia lebih memilih kebenaran. Ketika di dalam istananya memilih untuk lobi-lobi dalam rangka membangun hubungan dengan Mesir, membangun hubungan dengan bangsa lain demi keselamatan dari Sanhedrin. Tapi Hizkia lebih memilih jalan kebenaran, yaitu percaya kepada Tuhan. Dan hal itu dia mendapatkan petunjuk dari Nabi Yesaya. Dia mengikuti apa yang dikatakan Yesaya. Kalau kamu betul-betul bersandar kepada Tuhan, bangsa ini pasti selamat. Itulah pilihan kebenaran yang diikuti oleh Hizkia. Dia bertanggungjawabkan dan dia berani dalam menjalani jalan kebenaran itu. Saudara-saudara yang kekasih, keputusan Hizkia untuk melakukan kebenaran penuh dengan tantangan, sebagaimana yang saya katakan tadi, dari dalam dan juga dari luar. Dia memutuskan untuk melakukan kebenaran yang berasal dari Tuhan. Dengan berani dia melakukan kebenaran itu. Dia menang menghadapi Sanhedrin atas kekuatan dan pertolongan Tuhan. Keberanian itu suatu pertimbangan yang matang, tidak dengan sembrono, tapi dipertimbangkan dengan matang. Demikian juga di dalam menghadapi situasi yang terjadi pada saat ini. Mari kita ketika kita mau berjalan dalam jalan kebenaran itu, kita pertimbangkan dengan matang jalan Tuhan yang harus kita jalani itu. Ketika itu sudah menjadi jalan Tuhan, mari kita jalani dengan benar gitu. Kepada GMI Medan Permai, refleksi firman Tuhan ini ada beberapa hal yang mau ditekankan dalam kehidupan kita. Yang pertama, milikilah iman yang teguh. Tidak perlu khawatir, bimbang, ragu, dan takut atas situasi yang terjadi pada saat ini. Mari kita terus sepenuh hati mengandalkan Tuhan. Jangan mengandalkan berhala-berhala ataupun mengandalkan diri kita sendiri. Mari kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Ini menjadi suatu kesempatan bagi kita ketika kita berkumpul di rumah kita. Aku dan seisi rumahku, aku akan hanya memuji Tuhan. Itu sesuatu kesempatan yang positif untuk bisa kita lihat atas wabah yang terjadi pada saat ini. Kita tinggal di rumah saja untuk berkumpul, bersekutu, dan memuliakan Tuhan. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam pemberitaan Koran Sip tanggal 30 Mei 2020 bahwasannya akan ada gelombang kedua lagi. Padahal gelombang satu pun belum selesai, sudah datang lagi gelombang dua. Kita tidak boleh lari. Kita ikuti terus menerus petunjuk pemerintah dan kita hadapi wabah ini. Bahwasannya Tuhan hadir di tengah-tengah
wabah ini. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan bersama-sama dengan kita dalam menghadapi wabah yang terjadi ini. Yang penting mari kita jujur. Yang penting mari kita berjalan dalam jalan kebenaran, jalan kebaikan yang sudah kita temukan berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Hizkia telah melakukan itu. Dia betul-betul mau mensyukuri kehidupannya, dia betul-betul mau menjalani kebaikan, kejujuran dan kebenaran itu dalam kehidupannya. Ibu bapak sekalian serta saudara-saudari, mari kita jalani hidup ini dengan benar, mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal. Pemerintah sedang merancang mempersiapkan new normal. Artinya kita sebentar lagi akan kembali ke aktivitas biasa, tetapi dengan pola hidup yang baru, mencuci tangan, mengerjakan pekerjaan kita dengan menjaga jarak. Betul-betul kita ikuti apa yang disampaikan oleh pemerintah. Itu juga menjadi sesuatu kebenaran, sesuatu kejujuran, sesuatu yang perlu terus-menerus kita pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita. Terakhir, mari jangan takut, khawatir, bimbang dan ragu. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang menjadi lawan kita? Amin, kita berdoa. Terpujilah Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu kami dapat menemukan kehendak-Mu di tengah-tengah wabah virus corona yang terjadi pada saat ini. Gereja-Mu semakin kokoh, gereja-Mu semakin kuat oleh karena mengetahui begitu besarnya kebaikan Tuhan memelihara, menjaga dan melindungi kami. Berkati Tuhan supaya kami terus berjalan dalam kebaikan, dalam kejujuran, dalam kebenaran yang datangnya dari Tuhan menghadapi apa yang terjadi saat ini. Yang walaupun kami Tuhan dalam menghadapi media sosial, biarlah Tuhan melalui segala media sosial ini kami dapat bersekutu satu sama lain, bersekutu untuk memuliakan Tuhan, bersekutu untuk mengetahui jalan-jalan-Mu dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, di tengah-tengah pembatasan-pembatasan yang terjadi pada saat ini, Tuhan menolong kami untuk bisa terus-menerus bersekutu di dalam Tuhan Yesus. Terpuji, termulialah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan kita di rumah masing-masing. Sebelum memberikan persembahan, firman Tuhan berkata, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari nyanyian metodis nomor 276 ayat 1-2, Intan dan Permata. Kau mencari intan tajuk mahkota, ia dalam limpahan ada intan berharga.
ibadah kita akan usai. Marilah kita menyanyikan doksologi kepada Allah beri puji. Terimalah berkat yang dari Tuhan saja. Tuhan yang memberkati dan melindungi engkau. Tuhan yang menyinari engkau dengan wajah-Nya dan yang memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan yang memberi engkau damai dan sejahtera mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua.